Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syabani, dan di sini ada Perkenalkan, nama saya Rian Akhiri Tama. Saya Heri Tarto. Perkenalkan, nama saya Agung Syahronauli. Perkenalkan, nama saya Ayuni Ajara. Perkenalkan, nama saya Mulia Utama. Perkenalkan, nama saya Elsa Sasari Ramuniati. Langsung saja, di sini kita masuk ke slide yang pertama. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasanya Pancasila itu dapat diartikan sebagai sistem ideologi. Namun, Pancasila tidak hanya dapat diartikan sebagai sistem ideologi, namun juga dapat diartikan sebagai sistem filsafat dan sistem etika untuk mengatur semua yang ada di bangsa Indonesia. Nah, untuk pemateri pertama, yaitu adalah Agus Harunali, akan membawakan presentasi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kepada Agus Harunali dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, jadi sebelumnya next slide dulu. Jadi kita masuk ke namanya Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi Pancasila disebut dengan sistem filsafat itu karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur yang telah ada pada zaman lalu. Sebenarnya kita harus tahu dulu sih apa itu filsafat. Filsafat itu adalah suatu bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu phile dan sophia. Phile itu artinya cinta dan sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari dan mencintai suatu kebijaksanaan. Di dalam buku Elementa Filosofia yang berjudul yang ditulis oleh Dr. I.R. Zegret, dia mengemukakan pendapat bahwa ilmu filsafat adalah ilmu yang timbul dari pokok-pokok pikiran suatu manusia itu sendiri dengan mencari sebab-sebabnya yang terdalam. Oke, jadi seluruh filsafat ini dia mengacu pada hakikat realita yang ada gitu. Jadi terfokus pada satu hal saja, tetapi kalau ilmu pengetahuan lainnya dia senantiasa terbatas dan terkhusus, teman-teman. Jadi itu kesimpulan dari filsafat. Kita lanjut ke materi kedua. Mengapa sih Pancasila disebut juga dengan sistem filsafat? Pancasila disebut juga dengan filsafat karena Pancasila memenuhi ciri-ciri sebagai filsafat. Itu sesuai juga dengan tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat seperti Muhammad Yamin, Sudiman Karta Hadiprodjo, dan Drijjar Koro. Oke, kita masuk ke pada tokoh pertama, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dia itu menciptakan sebuah buku yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dia mengemukakan pendapat bahwa suatu ajaran Pancasila itu tersusun secara harmonis di dalam suatu sistem filsafat. Ini bersesuaian dengan teori Friedrich Hegel pada tahun 1880, yang artinya itu suatu sintesis pikiran lahir dari yang namanya antitesis pikiran. Oke, jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu apa itu sih sintesis. Sintesis itu adalah suatu perpaduan, sedangkan antitesis itu adalah pertentangan. Jadi sama halnya seperti Indonesia ini. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, budaya, dan nilai-nilai yang lainnya. Tetapi dengan perbedaan itulah yang menyatukan kita sehingga menjadi namanya dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke makna Kesatuan Pancasila. Jadi Pancasila disebut sebagai sistem karena sila-silanya itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, teman-teman. Jadi sila-silanya itu tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Karena itu disebut juga dengan Pancasila. Jadi Pancasila ini telah ada dan hidup pada zaman lalu sampai sekarang. Karena apa? Karena nilai-nilainya sangat berkesesuaian dan relevan sampai hari ini. Sekian saja yang dapat kami sampaikan. Dilanjutkan oleh Amel. Pada Amel dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan lanjutkan kesatuan nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti yang kita tahu, nilai-nilai Pancasila itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kekeluargaan, dan keadilan. Nah, maaf saya ralat, yang keempat itu adalah kerakyatan. Nah, pada nilai ketuhanan itu menjadi landasan bagi seluruh sila. Pada nilai kemanusiaan itu menjunjung tinggi martabat manusia. Pada nilai persatuan dia itu mementingkan kebersamaan yang ada, dan pada
itu akan terjadi musyawarah untuk menentukan suatu keputusan, dan nilai keadilan dan nilai terakhir itu menjadi sarana untuk mencapai nilai-nilai akhirnya. Nah, saya akan membahas contohnya. Contohnya itu pemilihan ketua BEM di Universitas Riau kita ini. Nah, pada sila pertama atau nilai ketuhanan, pemilihan itu dilakukan secara tidak curang, adil, dan terbuka bagi semua orang. Nah, pada nilai kemanusiaan, yaitu mahasiswa itu bisa mengikuti pemilihan tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan dari hak dan kewajibannya. Nah, nilai ketiga, nilai persatuan, itu kita itu tetap bersatu, semua mahasiswa itu tetap bersatu walaupun berbeda pilihan. Misalnya mahasiswa yang A itu memilih paslon pertama, mahasiswa yang kedua itu memilih paslon kedua. Nah, pada nilai atau sila keempat itu nilai kerakyatan, yang artinya itu dilakukan secara musyawarah untuk mencapai suatu tujuan. Nah, nilai terakhir atau nilai keadilan itu akan setelah kita memilih atau mendapatkan ketuanya itu, barulah ketua yang dipilih itu akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan yang dia sudah bilang, terus harus bersifat adil untuk semua mahasiswanya. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ini itu menjadi landasan nilai moral bagi semua sila yang ada di Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman untuk kita menentukan yang mana yang baik dan mana yang buruk yang akan kita lakukan di depannya. Nah, Pancasila ini membimbing perilaku warga negara sesuai dengan norma yang ada di dalam sila-sila itu. Ya. Nah, selanjutnya itu nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sistem etika, yaitu merupakan nilai-nilai fundamental menjadi sumber utama bagi seluruh norma kehidupan manusia. Nilai-nilai ini terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut memberikan pedoman moral bagi perilaku individu dan interaksi sosial. Penerapan etika Pancasila harus sesuai dengan holistik dan selaras dengan identitas nasional rakyat Indonesia. Untuk nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan, menyatakan bahwa moralitas bangsa Indonesia harus berakar pada iman dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika yang berlandaskan kepercayaan ilahi mendorong individu untuk harus berperilaku sesuai dengan prinsip kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab etika. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu nilai kedua, nilai kemanusiaan. Nah, ini sebagai dasar kita untuk mengakui hak asasi manusia dan menghargai hak orang lain. Etika kemanusiaan Pancasila ini mendorong kita untuk memiliki sikap empati, solidaritas, dan kesadaran sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, contohnya itu, semisal ada teman di kelas yang tidak mengerti pelajaran, kita sebagai teman harus membantunya. Lalu yang kedua, nilai persatuan. Nah, ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, etika persatuan ini mengajarkan cinta tanah air, toleransi, serta kesediaan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok ataupun individu. Contohnya itu, ketika kerja kelompok kita tidak membedakan
nilai persatuan. Maksudnya yang keempat itu ada nilai kerakyatan. Ini menegaskan bahwa keputusan harusnya diambil setiap keputusan harus diambil dengan keputusan bersama, dengan pemikiran yang saling terbuka dan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya itu saat awal pembelajaran kita memilih counting dengan cara voting bersama. Lalu yang kelima itu adalah nilai keadilan. Nah, nilai keadilan ini mengajarkan kita harus bersikap adil kepada sesama, baik sebagai individu ataupun sebagai bagian masyarakat. Nah, contohnya itu ketika kerja kelompok, kita membagi tugas secara adil kepada anggota sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan itu Pancasila sebagai dasar etika. Pancasila sebagai dasar etika merupakan pedoman nilai dan moral bagi kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dan bernegara. Nah, nilai-nilainya ini bersumber dari agama, adat, dan budaya bangsa yang mencerminkan kepribadian Indonesia. Pancasila sebagai dasar etika juga mengajarkan sikap jujur, adil, menghargai sesama, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, nilai Pancasila. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai Pancasila sebagai nilai fundamental. Nilai-nilai Pancasila disebut fundamental karena menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta nilai-nilainya itu bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana nilai-nilainya ini mencakup nilai yang pertama ketuhanan, yang kedua itu ada kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima ada keadilan sosial, yang dimana ini menjadi pedoman agar negara menjadi adil, bermoral. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rianda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila ini sangat penting dalam sistem etika karena dia merupakan sebuah pedoman etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, mengapa Pancasila ini penting sebagai pedoman etika? Karena Pancasila ini memberi arah tentang bagaimana seharusnya seseorang itu bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan. Nah, tujuannya adalah agar tidak merugikan orang lain dan tetap menjaga persatuan. Nah, jika nilai-nilai dari Pancasila ini benar-benar diterapkan, maka kehidupan bersama akan berjalan lebih rukun dan adil. Nah, Pancasila ini tidak cukup jika hanya kita jadikan sebagai slogan saja, tetapi kita juga harus bisa memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ini dengan menggunakan akal sehat. Dan tidak cukup sampai di situ, kita juga harus menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari secara sadar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kita sebagai masyarakat tidak hanya menaati aturan, tetapi kita juga bisa memahami dan menghayati nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila itu secara rasional dan bertanggung jawab. Nah, kesimpulannya Pancasila merupakan sebuah bangunan pemikiran filsafat yang terstruktur dan sistematis. Kelima sila dari Pancasila itu membentuk satu kesatuan utuh yang tidak dapat dimaknai secara terpisah. Nah, nilai-nilai itu menjadi dasar untuk memahami kehidupan manusia sebagai makhluk individu sekaligus sosial dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ada Pancasila itu berperan sangat penting sebagai sistem etika karena dia merupakan pedoman moral dalam bertingkah laku dan bertindak. Nilai-nilai yang di dalamnya itu menjadi acuan untuk menentukan tindakan yang mencerminkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, serta tanggung jawab sosial dan politik. Nah, jika kita menjadikan Pancasila sebagai landasan etis, maka kehidupan
berbangsa dan bernegara akan berjalan secara tertib, berkeadaban dan bermoral. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian terima kasih dari presentasi materi kami. Namun sebelum kami akhiri presentasi kami ada mencari satu video sebagai contoh Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika. Jadi selamat menonton. Jangan pulang, udah nih nungguin kan gue, jadi lama banget. Jadi langsung aja. Siap. Baik, berapa aja, Tes? Baik, ya. Legendary white out. Udah. Victory. Lagi. Allahu Akbar. Jadi ya, selalu. Gak bisa gitu dong, kita gimana? Tapi kan semangat itu kewajibanku. Ya tapi kan bisa nanti. Tapi ini gak bisa dibuat juga. Cuk. Maaf ya, terus tadi aku tidak bermaksud itu. Ya udah Cuk, gak apa Cuk. Udah belok aja. Baik, dengan berakhirnya video tadi, berakhirlah pula presentasi kami hari ini. Saya Muhammad Ali Syabani meminta maaf apabila ada kurang dan salah dari presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.